Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Django. Kita coba ke presentasinya. Django itu merupakan sebuah framework atau kerangka kerja web development dengan menggunakan bahasa Python serta berpola model template views, teman-teman, atau yang disingkat dengan MTV. Nah, nanti kita lihat apa perbedaan MTV dengan MVC, teman-teman ya. Sebenarnya itu hampir si MTV ini mengadopsi MVC juga sih sebenarnya, teman-teman. Tapi nanti kita lihat ya. Nah, sejarah Django. Django pertama kali dibuat pada tahun 2003. Penemunya adalah Adrian Holovati dan Simon Willison. Nah, ini dia teman-temannya, model template view. Di sini seperti kita lihat sebelah paling kiri itu ada user yang sedang lagi menggunakan laptop. Nah, di sini coba kita lihat. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai static web, teman-teman. Static web itu merupakan sebuah website di mana tampilannya akan selalu sama, teman-teman. Isinya itu isi dari HTML-nya itu akan selalu sama, teman-teman. Contoh yang pertama, si user melakukan request, dia akan masuk dulu ke bagian yang namanya URL, teman-teman. Jadi di Django itu ada namanya URL. Nanti dari situ dari si file URL ini dia akan mencari view yang mana yang di request oleh si user tadi. Nah, setelah di view-nya ditemukan, kemudian dia pilih view-nya tuh, ambil view yang mana atau template yang mana. Jadi di template ini, kalau di MVC kan ada model view controller. Template ini sebenarnya view-nya, teman-teman. Jadi sedikit agak membingungkan sih. Jadi di sini kan sebenarnya view dan URL conv-nya ini merupakan controller. Sedangkan view-nya itu merupakan template, teman-teman. Jadi template ini nanti isinya HTML, teman-teman ya. Nah, setelah view-nya dipilih, kemudian dia akan tampilkan lagi ke si usernya yang menerima. Nanti si usernya terima, oh ini dia, gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang dinamis website. Dinamis website itu merupakan sebuah halaman website yang isinya bisa berubah-ubah, teman-teman. Isinya berubah-ubah itu kan biasanya contoh nih, kita ingin menampilkan data yang diambil dari database, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan lihat gimana prosesnya. Pertama user request, kemudian seperti biasa seperti yang tadi juga di URL dulu, kemudian masuk ke bagian view. Di view ini dia akan cari view atau nanti dia mau ke model dulu nih. Dia masuk ke model, mau query nih, kirim query. Dia bilang ke modelnya, model aku ada query nih untuk nyarikan data. Kemudian dari si model akan mengkoneksikan ke database. Kemudian dia milih atau apapun yang dilakukan oleh query itu. Setelah itu kemudian dia kembalikan ke view tadi, teman-teman, ke file view itu respon datanya. Nah, setelah di view sudah ditemukan, kemudian view akan mencari dan mengirimkan ke view mana dia yang akan dikirim. Nah, setelah sampai di template itu, kemudian data yang tadi diambil dari database, dia akan kirimkan ke dalam, dibentuk di template ini. Baik dia berbentuk table atau apa. Setelah itu dia kemudian kirimkan ke user. Gitu, teman-teman ya. Kemudian nih kita akan lihat struktur folder project Django.
Jadi project Django itu teman-teman, ketika kita membuat sebuah Django, project menggunakan Django, di situ gambaran struktur foldernya itu kira-kira seperti ini teman-teman. Ada namanya folder utama. Folder utama ini nanti dia berisi config, views, model, template. Tapi biasanya views ini kalau untuk si folder utama saya kurang apa ya teman-teman, ini kayaknya nggak dibuat ya, ini kayaknya kita buat manual gitu teman-teman, karena nanti view-nya itu sebenarnya kita gunakan dari aplikasi-aplikasinya teman-teman. Jadi ada folder utama, kemudian di lain-lainnya itu selain folder utama itu dia ada namanya, setiap folder itu aplikasi namanya teman-teman ya. Baik dia nanti kita buat aplikasi, contoh aplikasi ini adalah aplikasi satu, ini adalah aplikasi untuk sales gitu teman-teman ya. Nanti ada aplikasi dua lagi namanya contoh untuk produk gitu. Nah isi dari isi folder ini kan, aplikasi satu ini merupakan folder teman-teman. Di dalamnya ini ada nanti file namanya urls.py, itu kita buat, itu kita panggil dengan url conf teman-teman ya. Ada views.py, ada models.py. Nah template ini sendiri ini nanti berbentuk folder teman-teman, dimana nanti kita isikan template dalam bentuk HTML teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti untuk selanjutnya kita akan lihat ke dalam folder Django sendiri teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari versi rilisnya si Django, yang nanti akan kita pilih di bawah adalah versi 226. Waktu kita di tutorial ini saya akan membuat versi 226. Kenapa? Kenapa saya pilih versi 2.2? Karena sekarang kan tahun 2020 teman-teman ya. Kalau kita lihat di gambarnya ini, LTS ini adalah long term support. Maksud itu yang disupport itu yang versi-versi panjangnya atau lamanya versi itu akan disupport teman-teman. Kalau kita lihat versi 22 dia masih sampai 2022 teman-teman ya. 2022 lebih lah. Nah, sedangkan kalau kita pilih versi 3.0 dia sampai 2021 aja teman-teman. 31 masih 2022 tapi masih lebih sedikit dengan si 22. Kalau 32 kan belum rilis teman-teman ya. Jadi di tutorial ini kita akan belajar yang versi 2.2, tepatnya 2.26 teman-teman. Nah, sebelum kita masuk belajar Django, apa saja yang perlu kita pelajarin, bahasa apa aja atau skill apa aja yang perlu kita pelajarin gitu teman-teman ya. Karena Django kan framework udah ukuran luas tuh. Kita harus tahu bahasa pemrograman Python teman-teman. Setidaknya basicnya kita harus tahu. Karena kan Django ini merupakan framework dengan menggunakan bahasa pemrograman Python teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman tahu itu cara memakai Python gitu ya. Nah kemudian OOP. Ya OOP ini lebih advance sih teman-teman. Karena si Django kan udah object oriented tuh. Udah menggunakan kelas juga. Makanya teman-teman harus belajar OOP juga. Nah, kemudian basic HTML, CSS, dan JavaScript teman-teman. Ini nanti bisa teman-teman lihat di internet ya. Kenapa perlu HTML? Karena kan ada template tuh. Mana template itu kita pakai untuk menampilkan view-nya teman-teman. Dan CSS, JavaScript, teman-teman pelajarin itu sepaket gitu teman-teman ya. Oke. Itu mungkin untuk perkenalan saya teman-teman. Nanti video selanjutnya kita coba menginstal aplikasi Django